Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terima kasih kepada PT HMSI yang telah mengajak KNKT untuk bergabung dalam kegiatan ini. Sengaja saya pakai masker ya untuk mengingatkan juga pada teman-teman semua, sahabat di seluruh Indonesia, agar tetap menggunakan masker. Karena selama ini kita sudah mulai menurun, sering nggak pakai, padahal COVID masih bersama dengan kita, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan safety driving, atau bahasa Indonesianya, mengemudi berkeselamatan. Ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap safety driving ini yang sering kami kenali. Mengajari safety driving itu dengan cara ngedrive ya. Oh, itu bukan safety driving, itu ngajari orang balapan mobil. Jadi ngajar seseorang jadi pembalap. Ada yang ngajari tentang bagaimana parkir, maju mundur dan sebagainya. Oh, itu belajar mengemudi dasar. Jadi kalau mau jadi pengemudi ya harus seperti itu. Loh, pertanyaannya, safety driving itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita bicara tentang mengemudi berkeselamatan, maka kita harus mengacu kepada definisinya. Keselamatan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAC menyebutkan, keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari risiko terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kita bicara tentang mengemudi berkeselamatan adalah teknik mengemudi agar kita terhindar dari risiko terjadi kecelakaan di jalan. Caranya gimana? Caranya kita harus paham apa saja risikonya dan bagaimana cara mengendalikannya. Itu kurang lebih definisi daripada mengemudi berkeselamatan. Detailnya seperti apa? Kita lanjut pada slide berikutnya. Faktor penyebab kecelakaan sering kita dengar, ada faktor kendaraan, ada faktor jalan, ada faktor manusia. Kaitannya semua adalah dengan hukum alam. Kita harus paham sebenarnya dimaksud apa itu. Sekarang kita bicara pertama tentang faktor kendaraan. Kendaraan itu tiap merek, tiap tipe, tiap model, teknologinya lain-lain. Kita bicara sederhana aja, masalah rem. Rem kendaraan ada yang berbentuk tromol, ada yang berbentuk cakram. Hazard dan resikonya beda. Sistem pendorongnya beda-beda. Ada yang menggunakan full hydraulic brake dengan menggunakan tenaga hidrolis pakai minyak rem. Ada yang menggunakan kombinasi antara minyak rem dan tenaga pneumatik atau disebut dengan air over hydraulic brake. Di sana ada tabung angin, ada minyak rem. Ada yang menggunakan full air brake, murni menggunakan tenaga pneumatik. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian kita lagi mengenal ada namanya load sensing valve, efisiensi rem belakang. Sehingga rem belakang besarannya tergantung daripada beban yang ada di bagian belakang. Ada lagi kita mengenal namanya ABS, anti-lock braking system. Itu tujuannya adalah agar menghindari penguncian. Jadi di dalam sistem rem sendiri banyak yang harus Bapak Ibu ketahui. Apa masalahnya, apa hazardnya, dan bagaimana mengendalikannya. Jadi jangan asal membawa kendaraan, karena setiap kendaraan memiliki teknologi yang berbeda-beda. Kemudian kita bicara yang tentang jalan. Jalan itu dibikin nggak asal bikin, dia ada asumsinya. Kendaraan apa yang paling besar yang mau lewat sana? Paling panjang, paling lebar, paling cepat. Itu semua diperhitungkan. Kenapa? Karena di sana ada hukum alam. Ada gaya sentrifugal, ada energi potensial, ada inersia, dan sebagainya. Nah, ini pada saat membuat jalan, mereka memperhitungkan. Contoh, jalan kelas 3. Jalan kelas 3 itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan panjang maksimal 9 meter. Lebarnya maksimal 2,1 meter. Kalau Bapak Ibu bawa bus lebarnya 2,5 lewat jalan kelas 3, ya berarti Bapak selamanya akan mencuri jalannya orang lain dan berisiko akan tabrakan dengan kendaraan lainnya. Demikian juga pada saat akan memasuki tikungan.
Karena radius tikungnya hanya dipersiapkan untuk panjang kendaraan 9 meter. Sementara katakanlah bis Bapak atau truk Bapak panjangnya 12 meter. Jelas itu akan bermasalah. Nah, di sini Bapak Ibu harus memahami karakteristik jalan yang akan saya lewati seperti apa. Kemudian kita akan bicara tentang manusia. Manusia itu ada masalah lelah, ada masalah ngantuk, ada masalah distraction, bingung, menggunakan katakanlah lagi nyetir sambil makan, sambil ngerokok, sambil telepon dan sebagainya. Nah, ini semua harus Bapak Ibu pahami, karena ini semua yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Itulah yang disebut dengan safety driving. Memahami apa yang ada di kendaraan, di jalan, dan di dalam dirinya sendiri. Ini sangat penting pada saat Bapak Ibu akan mengemudi sebuah kendaraan. Saya ambil contoh sekarang masalah jalan dulu. Kita perhatikan ada jalan yang lurus. Kadang kita melihat jalan itu lurus, bagus, ya, nggak ada lubang, tapi di sana hanya ada 2 jalur, 2 lajur, 2 arah tanpa median. Jalan seperti ini banyak sekali di jalan antar kota yang non-tol ya. Saya ambil contoh Purwokerto ke Jogja. Terus mana lagi? Dari Medan ke Pekanbaru. Itu semua jalannya adalah head to head seperti itu. Apa yang terjadi di sana? Hati-hati Pak. Jalan itu didesain kecepatannya 80. Tapi yang lewat di sana nggak semuanya lari 80. Bapak lagi lari 80, sementara di depan Bapak ada truk yang bawa tanah, kecepatannya hanya 30. Atau sepeda motor bawa rumput, kecepatannya hanya 30 atau 20. Atau dokar atau sado atau andong, kecepatannya di bawah 10. Ketika Bapak lagi lari 80, di depan ada sesuatu, pilihannya hanya 2. Saya tabrak atau saya menghindar ke kanan. Ketika menghindar ke kanan, ya kalau yang di depan nggak ada lawan. Sehingga di sini pada jalan seperti ini, resiko tabrak depan belakang dan tabrak depan-depan sangat tinggi. Ini harus Bapak Ibu waspadai ya. Jalan 2 jalur 2 arah tanpa median. Ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi yang bahaya? Jalan tol. Jalan tol kita itu terlalu lurus, terlalu mulus, terlalu gampang dan nggak ada gangguan. Apa dampaknya? Bapak Ibu akan lengah, memacu kecepatan dengan semaunya sendiri. Nah, ini dapat menurunkan keletihan. Orang yang waspada terus-menerus dengan orang yang mengemudi santai itu sangat berbeda. Pada saat Bapak Ibu memacu kecepatan 150 km per jam, otomatis kewaspadaan Bapak Ibu akan meningkat. Sekalipun di depannya kosong, pengemudi akan cepat lelah. Jadi mengemudi 4 jam dulu sebelum ada tol Cipali dengan 4 jam setelah ada tol Cipali itu sangat beda jauh. 4 jam sebelum ada tol Cipali mungkin kita akan berhenti di rumah makan Pesona Laut, makan dulu udah capek. Tapi 4 jam setelah ada tol Cipali kita udah lewat dari kota Pemalang mau masuk ke Pekalongan. Lelahnya sama sebenarnya. Maka di sini hati-hati patokannya, waktu 4 jam antara jalan tol sekarang dengan dulu sangat berbeda. Belum lagi kita bicara tentang jalan primer di dalam kota. Kita sering dapatkan jalan antar kota, kemudian masuk ke dalam kota. Kota Padang Panjang, di sana sering terjadi kecelakaan. Bisnya nabrak anak sekolah dan sebagainya. Karena karakteristiknya berbeda. Kendaraan lalu lintas primer yang antar kota kecepatannya tinggi, kemudian tiba-tiba dimasukkan ke dalam kota. Kita akan menemukan kota-kota seperti ini banyak sekali di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu harus waspada. Ketika menemukan jalan 2 jalur 2 arah tanpa median, ketika mengemudi jalan tol, ketika menemukan jalan primer yang ada di dalam kota, waspada. Kita harus mengendalikan kecepatan. Jangan kita terlena. Kita memacu semau-maunya, tiba-tiba di depan ada sesuatu dan kita nggak bisa mengendalikan, ya. Itu waspada pada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, waspada jalan yang berkelok. Hati-hati Pak. Saya ngambil contoh tikungan Harmoko ini. Tikungan Harmoko ini ada di daerah Sumatera Selatan sana. Jadi tikungan Harmoko itu panjang jari-jarinya udah kita ukur, maksimal hanya untuk kecepatan 50. Di atas kecepatan 50, maka kendaraan akan terkena gaya sentrifugal.
akan tertarik ke tebing, akan dibanting ke sana, terguling ke sana. Itu pasti, itu hukum alam, ya. Sementara jalan yang dilurus sebelum masuk tikungan, kecepatannya rata-rata 70 km per jam. Jika Bapak Ibu nggak memahami hal ini, pada saat akan memasuki tikungan, kecepatan 70, otomatis Bapak Ibu akan tertarik ke sebelah kiri, dibanting ke tebing. Dan kecelakaan ini banyak terjadi di tikungan Harmoko. Pengemudinya tiba-tiba masuk tikungan dan terbanting ke arah kiri. Orang menyebutnya ada pengalapan, ada angker di situ, ada hantu dan sebagainya. Bukan, ini hukum alam. Inilah gaya sentrifugal. Jadi pada saat Bapak Ibu memasuki tikungan, ingat, kurangi kecepatan. Karena apa? Bapak beresiko terkena gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal, gaya yang menarik kendaraan masuk ke jurang atau ke tebing. Besarnya adalah berbanding terbalik dengan panjang jari-jari tikungan. Artinya gini, semakin kecil tikungannya, semakin besar gaya yang akan menarik Bapak Ibu ke sana. Berbanding lurus dengan kecepatannya. Kalau Bapak Ibu makin besar kecepatannya, makin tinggi kecepatannya, makin besar gaya yang menarik. Kalau Bapak Ibu turunkan kecepatannya, maka Bapak Ibu akan lebih aman. Oleh sebab itu pesan saya, pada saat memasuki tikungan di jalan antar kota, gunakan kecepatan maksimal 40. Kita cari amannya saja. Karena apa? Jari-jari tikungan kita didesain untuk sekitar 50 km per jam. Jadi kalau di 40, Bapak Ibu masih aman. Nah, ini harus diingat. Ketika saya memasuki suatu jalan yang kita nggak kenal, di depan ada tikungan, kurangi kecepatan. Jangan sampai lebih dari 50. Kita nggak pernah tahu itu tikungan itu seberapa panjang jari-jarinya. Jadi kita cari amannya, gunakan kecepatan 40 km per jam sehingga kita akan bisa selamat, nggak terkena gaya sentrifugal. Yang ketiga, jalan menurun. Ya, 90% remblong bus dan truk terjadi di jalan menurun. 80% disebabkan oleh brake fitting, kesalahan prosedur. Ya, jadi kita jarang menemukan kecelakaan remblong karena malfunction kendaraan. Bukan, ini masalahnya karena pengemudi yang salah menggunakan prosedur mengemudi. Apa itu? Jadi pada saat di jalan menurun itu ada namanya energi potensial, Pak. Bapak Ibu, saya bayangkan kalau kita lagi narik panah, ya, semakin panah kita tarik, maka makin cepat panah itu, anak panah itu akan melesat. Demikian juga pada ketinggian. Semakin tinggi tempatnya, maka gaya dorong kendaraan dari atas itu akan makin besar. Bapak Ibu nggak usah ngegas, itu kendaraan akan didorong dengan sangat kuat oleh namanya energi potensial. Pada saat ngerem, kita menggunakan rem injekan kaki, yang terjadi adalah muncul energi panas, perubahan. Ya, energi panas inilah yang menyebabkan remblong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ini terjadi. Jadi semakin tinggi tempatnya, semakin berat kendaraannya, semakin cepat kendaraannya, maka semakin besar resiko remblongnya. Jadi kalau Bapak Ibu contoh lewat Wonosobo, itu tempatnya tinggi, perbedaan tingginya cukup ini. Bapak bawanya truk atau bus yang berat. Satu-satunya cara biar selamat gampang, jangan gunakan kecepatan tinggi, gunakan gigi rendah. Ini akan selamatkan Bapak Ibu dari resiko remblong. Ini saya kasih contoh, ini adalah gambar kampas. Jadi pada saat kampas dan tromol bergesekan, pada saat digunakan, maka akan muncul panas. Ketika panas kampas itu melampaui ketahanannya, permukaan kampas akan berubah bentuk menjadi uap yang disebut dengan sublimasi. Nah, uap panas ini yang akan meliputi kampas. Ketika kampas ada uap panas antara kampas dengan tromol, sekalipun dia nempel, maka akan menjadi licin sempurna sehingga pengemudi merasakan saya bisa ngerem tapi roda masih berputar. Itulah disebut dengan brake feeding. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu menggunakan ngerem berkali-kali pada saat jalan menurun, karena risiko brake feeding ini sangat tinggi dan ini bisa mengancam semua kendaraan.
Nah, ini saya kasih contoh. Ini ada 3 jenis kampas. Kampas yang paling kiri yang warnanya cerah, yang di tengah dan sebelah kanan itu pasti miliknya APM yang warnanya gelap. Ya, fungsinya apa? Ini bedanya apa? Kalau yang paling kiri ini lambat mentransfer panas. Kenapa? Karena kandungan non metalnya tinggi. Sementara yang kanan, yang gelap, yang hitam itu kandungan metalnya tinggi. Ya, jadi ketika kampas yang terbuat dari kandungan metal tinggi, dia akan mudah memindahkan panas dari kampas ke sepatu rem atau brake shoe dan akan dibuang keluar. Ini akan mempermudah namanya disipasi panas, melepas panas. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan jenis kampasnya. Jangan sembarangan beli kampas, mentang-mentang murah, tetap pakem, tapi ingat pada saat digunakan dia gampang ngeblong. Karena dia lambat mentransfer panas. Kenapa? Ya tadi, kalau benda kayu, Bapak perhatikan, sesuatu yang terbuat dari kayu itu pasti lambat memindahkan panas. Tapi sesuatu dari besi cepat memindahkan panas. Jadi kalau kampas yang terbuat dari besinya tinggi, maka dia akan membuang panas yang ada di kampas keluar dengan cepat. Sebaliknya ketika kampas yang warnanya cerah kuning, kandungan non metalnya tinggi, kandungan kayunya tinggi, dia lambat memindahkan dan akan ditampung sendiri oleh kampas. Ini yang menyebabkan remblong pada truk juga atau bus. Saya ngambil contoh pesawat, Pak. Pesawat itu beratnya 500 ton lebih. Di atas kecepatannya 800. Pada saat touchdown di runway, kecepatannya 300. Sistem rem roda pesawat sama persis dengan bis atau truk, bahkan lebih hebat bis dan truk. Rodanya lebih besar bus dan truk. Sistem remnya, tromol segala, lebih bagus bus dan truk. Logikanya seharusnya pesawat sering ngeblong kan, tapi nggak pernah. Bapak pernah dengar pesawat rem pada saat di landasan remnya blong? Nggak pernah kan? Nah, ada tekniknya mereka. Pada saat di atas kecepatannya 800, pada saat akan turun, dia mengaktifkan namanya air brake. Bentuknya adalah flap dan spoiler. Dibuka, kemudian kecepatannya turun drastis dari 800 ke 300. Pesawat turun ke bawah. Nah, pada saat dia mendekati landasan, itu begitu nempel aspal, pilot nggak boleh langsung ngerem. Karena ketika dia ngerem, pasti hancur, pasti akan terjadi brake fading. Apa yang harus dilakukan? Dia mengaktifkan namanya reverse thrust atau engine brake-nya pesawat. Diaktifkan, des. Begitu diaktifkan engine brake-nya, pesawat akan ditahan lajunya oleh engine. Sampai kecepatannya mencapai 20, nah begitu 20 baru pilot boleh mengaktifkan namanya auto brake atau ngerem. Jadi pilot pesawat itu nggak ada yang ngerem pada saat touchdown. Dia hanya boleh ngerem pada saat kecepatannya sebesar 20 km per jam. Ini diulang-ulang terus pada saat pelatihan pilot, sehingga pilot tahu hafal. Dia nggak mungkin pada saat turun langsung ngerem, nggak mungkin, karena pasti akan ngeblong. Saya kasih contoh lagi, itu kereta. Kereta itu rodanya dari besi, jalannya dari besi. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika sebuah kereta katakanlah ada 12 gerbong rangkaian, kecepatannya 90, pada saat akan berhenti ada aturan main bahwa pada saat direm maka kereta itu harus berhenti paling tidak pada jarak 1 km. Pertanyaannya, kenapa nggak 100 meter Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat roda besi bergesekan dengan jalan besi, dipaksa bergesekan, maka akan timbul panas dan akan terjadi pemuaian, sehingga yang kalah nanti salah satunya akan berubah bentuk atau benjol. Ketika benjol, jelas kereta akan keluar dari jalurnya, sehingga hal ini dihindari. Jangan sampai terlampau panas antara roda kereta maupun relnya. Jadi remnya nggak boleh pakem banget, dia hanya boleh berhenti minimal pada jarak 1 km. Semua masinis belajar itu, sehingga kita jarang dengar tuh kereta itu keluar dari jalurnya atau mengalami anjlokan dan sebagainya. Karena mereka tahu, saya nggak boleh ngerem terlalu pakem. Kalau saya ngerem terlalu pakem, resikonya ban saya, rodanya itu akan memuai dan berubah bentuk dan kereta akan terguling. Ini contoh.
Kembali ke bus dan truk. Ingat, di bus dan truk yang berputar itu ada dua, roda dan mesin. Perputaran mesin akan mempengaruhi putaran roda. Di bus dan truk juga ada dua jenis sistem rem. Rem pertama untuk mengurangi putaran roda, namanya service brake. Itu yang diinjak oleh pengemudi, namanya rem tadi. Ya. Itu adalah service brake atau rem utama untuk mengurangi putaran roda. Untuk mengurangi putaran mesin yang kayak di pesawat itu, jenisnya ada dua macam. Ada engine brake, ada exhaust brake. Satu lagi sekarang ada teknologi retarder untuk mengurangi putaran mesin. Nah, di sini harus Bapak Ibu perhatikan. Ketika terjadi kita menggunakan service brake, maka resiko panasnya pada roda sangat tinggi. Tapi ketika kita menggunakan engine brake sama exhaust brake, resiko itu hilang, nggak ada. Sama di pesawat. Pesawat itu yang namanya reverse thrust atau engine brake-nya itu tidak berisiko menyebabkan remblong. Enggak. Engine brake juga enggak, exhaust brake juga enggak. Oleh sebab itu ingat, pada saat jalan menurun, jangan sekali-kali menggunakan rem utama. Gunakanlah rem pembantu tadi, engine brake, exhaust brake, aktifkan semuanya. Sehingga yang akan menahan laju bus dan truk bukan lagi rem, tapi adalah mesin kendaraan. Sama persis di pesawat. Jadi aturan main pada saat mengemudi jalan menurun untuk bus dan truk, satu, nggak boleh nginjak pedal gas. Dua, nggak boleh nginjak pedal kopling. Tiga, nggak boleh nginjak pedal rem. Kapan kita boleh nginjak pedal rem? Perhatikan pada jarum RPM. Pada saat dia masuk ke zona merah, baru boleh kita nginjak untuk kembalikan ke zona putih. Jadi jangan direm berkali-kali. Yang nahan kendaraan bukan lagi roda, tapi adalah mesin. Jadi Bapak Ibu nggak melakukan pengereman pada saat kendaraan turun. Ingat, ya, yang akan mengendalikan kecepatannya adalah mesin. Sekarang kita pelajari bagaimana remblong pada bus dan truk itu terjadi. Pertama, pengemudi pada saat jalan menurun menggunakan gigi tinggi. Ketika gigi tinggi, terjadilah brake feeding, kampasnya panas. Pada saat kampas panas, pengemudi mengerem, dapat, tapi rodanya terus berputar, ngeblong. Pengemudi panik. Kemudian dia mulai melakukan kesalahan kedua. Dia ngocok rem berkali-kali untuk memastikan dapat gaya pengereman. Apa yang terjadi? Tekanan anginnya tekor. Ketika tekanan angin tekor, maka kemudian pedal rem sama pedal kopling akan menjadi keras. Nggak bisa lagi diinjak oleh kaki pengemudi. Pengemudi makin panik. Nggak bisa ngerem sama sekali. Kemudian melakukan kesalahan ketiga. Apa? Mindahkan gigi. Dia coba mindahkan gigi ke gigi rendah. Kopling nggak bekerja, putaran roda tinggi, putaran mesin tinggi, dipindahkan. Jelas, sinkronis nggak akan mau bekerja. Pasti masuk ke gigi netral. Upaya terakhir dia narik handbrake. Juga percuma, kampasnya mengalami overheat. Semua temuan bus dan truk yang remblong sama. Satu, masuk ke gigi netral. Dua, handbrake-nya ketarik. Karena apa? Itu upaya-upaya terakhir pengemudi. Semuanya. Jadi di sini gigi netral masuk itu karena pengemudinya sudah panik. Dia nyoba pindahkan dari gigi tinggi ke gigi rendah. Itu nggak mungkin terjadi. Sinkronisnya nggak akan bisa merespon sehingga masuk ke gigi netral. Terjadilah remblong. Nah di sini harus waspada. Jadi pengemudi nggak boleh menggunakan gigi tinggi pada saat jalan menurun. Sekarang kita bicara malfunction pada kendaraan. Tadi disebutkan sistem rem itu ada full hydraulic brake, ada air over hydraulic brake, ada full air brake, full air brake, ya. Nah, kita ambil contoh. Pada kendaraan-kendaraan yang menggunakan full air brake maupun full hydraulic brake, ini perhatikan jangan sampai ada ikatan-ikatan menggunakan kawat, menggunakan karet, ya, menggunakan klakson telolet dan sebagainya. Ketika lepas, maka ini akan mengosongkan angin di tabung angin. Nah, saya kasih contoh kecelakaannya. Yang di atas itu
ada truk merah yang berhenti tiba-tiba di badan jalan. Saya pastikan itu adalah truknya full air brake. Kenapa? Karena ketika tabung angin di dalam kendaraan full air brake habis seketika, yang akan terjadi adalah ngelok. Karena pada kendaraan-kendaraan full air brake dilengkapi dengan double brake chamber, ya. Sehingga truk merah itu tiba-tiba berhenti di tol Cipali, ditabrak dari belakang, ditabrak dari belakangnya lagi. Ketika kita cek ternyata selangnya diikat pakai kawat dan lepas. Ketika lepas, angin di dalam tabung keluar semuanya. Yang di bawah sama, dia menggunakan klakson telolet. Instalasinya lepas, jadi remnya menjadi blong. Anginnya habis, remnya blong. Ini pasti air over hydraulic brake. Ada minyak remnya, ada tabung anginnya. Dia menggunakan single brake chamber. Dan ketika anginnya habis, apa yang terjadi? Ngeblong. Jadi bedanya itu, kalau full air brake, remnya habis, anginnya habis, ngelok. Tapi kalau air over hydraulic brake, anginnya habis, ngeblong. Dua-duanya celaka semuanya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, instalasi pneumatik, jangan menggunakan kawat, jangan menggunakan karet. Kapan aja bisa lepas. Karena angin yang ada di situ adalah angin bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Jangan sekali-kali membuat ikatan-ikatan di luar pengetahuan. Hanya APM yang bisa melakukan itu dengan baik, ya. Kemudian ini inersia atau kelembaman. Hati-hati nih bagi yang bawa trailer, ya. Perhatikan harus menggunakan pengunci atau twist lock, ya. Bagi pengebis pastikan menggunakan sabuk keselamatan. Karena apa? Pada saat kendaraan bergerak, ada dua macam gerak di dalam kendaraan. Pertama, gerak rotasi, roda berputar. Yang kedua adalah gerak translasi, gerak berpindah tempat. Jadi kita ada berpindah tempat. Pada saat pengemudi ngerem, yang berhenti adalah gerak rotasi. Tapi tidak demikian halnya dengan gerak translasi. Ini yang terjadi di elep yang nabrak truk yang lagi berhenti. Pada saat dia lagi melaju 100 km per jam, tiba-tiba dia berhenti, nabrak truk depannya, seharusnya yang meninggal paling enggak 3 orang yang di depan. Tapi itu tidak. 10 orang yang di belakang terbang ke depan, menabrak bertumpuk di depan sehingga kepalanya pecah semuanya. Nah, ini menjelaskan adanya gerak translasi. Ketika sebuah kendaraan berhenti mendadak, rodanya berhenti, orang yang di dalamnya akan bergerak sama dengan kecepatan awalnya. Ini yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Oleh sebab itu, pastikan gunakan sabuk keselamatan. Kalau menggunakan trailer, baru ada sistem pengunciannya. Kemudian kita bicara keterbatasan manusia. Perhatikan kasus kecelakaan bis Tiban Inten ini. Dia belum tidur selama 32 jam. Dari Tangerang ke Tanjung Priok ke Jogja, lewat tol Pejagan ke Kebumen, Purworejo, Jogja. Di sana minum kopi sebentar, 1,5 jam, balik lagi ke Jakarta, mau masuk ke Tangerang lagi. Tapi di Subang, kecelakaan. Dia mengemudi dalam kecepatan 100 km per jam dalam keadaan tidur, nabrak. Yang harus Bapak ingat, ketika seseorang tidak tidur 24 jam non-stop, maka kandungan alkohol dalam darah kita sama saja kita lagi minum minuman keras berapa botol. Jadi dalam kondisi mabuk. Ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai Bapak nggak tidur sama sekali selama 24 jam. Karena apa? Kadar alkohol di dalam darah kita akan naik. Sehingga kita seperti orang mabuk. Berbahaya untuk mengemudi. Kemudian ini, human interface machine juga sangat penting. Ya, Bapak Ibu harus memahami panel instrumentasi dashboard yang ada di kendaraan. Pahami dulu sebelum bergerak. Antara Hino dengan Volvo, dengan Scania, dengan Mercedes-Benz jelas berbeda. Instruksinya berbeda, cara kerjanya berbeda. Tanpa memahami ini, maka seseorang bisa mengalami celaka pada saat mengemudi. Ya. Saya sering menemukan kecelakaan jenis ini. Pengemudi yang tidak memahami instrumentasi pada kendaraannya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan mengemudi keselamatan atau safety driving ini. Jadi pesan kami,
Sebelum mengemudi, Bapak Ibu harus pahami resikonya dulu. Apa resiko pada kendaraan? Apa resiko pada jalan? Apa resiko pada diri saya sendiri? Ketika Bapak Ibu paham, Bapak harus persiapkan semuanya terkendali. Bapak harus paham jalan yang mau saya lewati apa, kendaraan yang mau saya bawa apa, dan saya harus pastikan saya dalam kondisi sehat, tidak lelah, dan tidak mengantuk. Demikian, terima kasih. Salam sehat, salam keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.